Sulaiman bin Daud bin Aisyah bin Awid dari keturunan Yahuza bin Ya'qub sekitar tahun 975 sampai 935 sebelum Masehi. Beliau adalah putra dari Raja Daud. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada tahun 970 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman alaihi salam wafat di Rahbam, yaitu di kota Baitul Maqdis, Palestina. Sahabat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman yang membelah tubuh seorang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Sulaiman diangkat menjadi raja di kerajaan Israel setelah cukup umur menggantikan ayahandanya yang telah wafat. Ia berkuasa tak hanya atas manusia, namun juga atas binatang dan makhluk halus seperti jin dan lain-lain. Dan beliau juga dapat memahami bahasa semua binatang. Al-Kisah, ada dua orang wanita yang mengadukan perkara kepada Nabi Daud alaihi salam. Perkara mereka bermula saat salah seorang anak mereka diterkam oleh serigala. Keduanya pun terlibat perselisihan dan saling klaim bahwa anak yang masih hidup adalah anaknya. Wanita yang lebih tua berkata, "Anakmu telah dimakan serigala dan ini anakku." Wanita yang lebih muda pun tak mau kalah. "Justru yang dimakan serigala adalah anakmu dan ini adalah anakku," sahut wanita yang muda itu. Berdasarkan pengaduan mereka dan bukti-bukti yang ada, Nabi Daud alaihi salam pun memutuskan bahwa anak yang masih hidup adalah anak wanita yang lebih tua, sedangkan anak wanita yang lebih muda itu telah diterkam oleh serigala. Atas keputusan itu, wanita yang lebih tua segera mengambil anaknya dengan penuh rasa senang. Sementara wanita yang lebih muda pulang sambil menahan kesedihan dan meratapi nasib yang dialaminya. Rupanya keadaan mereka berdua terlihat oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau kemudian memanggil dan menanyai mereka. Mereka pun bercerita apa yang telah menimpa, termasuk apa yang telah diputuskan oleh sang ayah, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Sahabat Al-Hikayah rahimakumullah, Nabi Sulaiman alaihi salam memang dikenal seorang nabi yang memiliki pandangan tajam, diberi hikmah yang mendalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diajari bagaimana menjelaskan seruannya. Dalam hatinya Nabi Sulaiman berpikir, yang dapat memutuskan perkara ini adalah perasaan yang lembut, bukan akal. Karena itu aku akan meminta pandangan kedua wanita itu. Siapa yang kecintaannya lebih besar terhadap si anak, maka aku akan berikan anak itu padanya. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada mereka. Masing-masing meyakini bahwa ini adalah anak kalian. Akhirnya dijawab oleh kedua perempuan tersebut,
"Ya, betul. Saya meyakininya." "Dan kalian mengeklaim itu adalah anak kalian?" Dijawab lagi, "Ya, betul. Itu adalah anak saya." "Sekarang berikanlah aku pisau tajam untuk membelah anak ini jadi dua." Sontak wanita yang lebih muda berteriak keras, "Jangan, jangan lakukan itu. Itu anak dia." Sementara wanita yang lebih tua hanya diam. Akhirnya wanita yang lebih muda merelakan anaknya diberikan kepada wanita yang lebih tua agar si anak bisa tumbuh bersamanya daripada harus dibelah menjadi dua. Dengan tumbuhnya si anak itu, walaupun bukan dalam asuhan dirinya, si wanita muda merasa lebih tenang. Memang ibu mana yang tega melihat anaknya dibelah menjadi dua? Dari situ saja Nabi Sulaiman alaihissalam sudah bisa melihat. Hingga kemudian beliau melirik kepada wanita yang lebih muda dan berkata, "Berarti itu adalah anakmu, ambillah." Sahabat Al-Hikayah rahimakumullah, demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan dua orang perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Di sini Nabi Sulaiman itu menegakkan kebenaran atas apa yang telah terjadi di antara kedua perempuan tersebut. Sahabat Al-Hikayah, demikian kisah yang disarikan atau diambil dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, tepatnya dalam kitab Ahadits Al-Anbiya bab Tarjamah Sulaiman jilid 6 halaman 458, nomor hadis 3427, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Aqdiyah bab Ikhtilaf Al-Mujtahidin jilid 3 halaman 1344, nomor hadis 1720.